Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan bongkar tuntas 5 prinsip super penting buat membangun kekayaan yang awet, dan inspirasinya datang dari pelajaran mahal yang didapat langsung oleh pengusaha Timothy Ronald. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget kan? Banyak orang bisa jadi kaya raya, tapi kenapa cuma segelintir yang bisa mempertahankannya? Ternyata mencari uang itu satu hal, tapi menjaganya, apalagi sampai turun-temurun, itu butuh keahlian yang beda banget. Oke, jadi kita di sini bukan mau ngomongin cara instan jadi kaya ya. Bukan. Yang mau kita bahas ini justru soal fondasinya, soal mindset, soal kebijaksanaan, semua yang dibutuhin buat bangun kekayaan yang bener-bener langgeng. Dan ini kita belajar dari pengalaman nyata seseorang yang pernah jatuh bangun karena kesalahan besar. Oke, prinsip pertama, ini yang paling fundamental. Kekayaan sejati itu ternyata nggak dimulai dari rekening bank, sama sekali bukan. Awalnya itu dari sini, dari kepala kita, dari pola pikir kita. Menurut Timothy, kaya yang sesungguhnya itu bukan soal nominal, tapi soal kondisi batin kita. Ketika hati kita tenang, damai, dan bisa bersyukur setiap hari, nah, disitulah kekayaan sejati berada. Konsep ini dalam banget, dan dia dapat pelajaran ini dari mentor-mentor hebat kayak Charlie Munger. Nah, coba deh renungkan kutipan ini. Dunia itu nggak digerakkan oleh keserakahan, tapi oleh rasa iri. Ini dalam banget loh. Justru rasa iri inilah yang seringkali jadi biang kerok keputusan finansial kita yang salah. Dan Timothy sendiri ngakuin dia pernah banget kejebak di sini waktu awal-awal dulu. Dia cerita waktu pertama kali dapat uang ratusan juta, apa yang terjadi? Rasa iri dan ego langsung ngambil alih. Beli ini, beli itu, Rolex, mobil. Tujuannya apa? Cuma satu, pamer. Mencari validasi dari orang lain. Klasik banget kan? Jadi, disinilah perbedaannya. Pilihannya cuma dua. Mindset aku kurang, yang bikin kita terus ngejar iri sama orang lain dan tertutup, atau mindset aku cukup. Nah, kalau kita bisa pindah ke aku cukup, bersyukur, fokus ke diri sendiri, dan mau belajar, disitulah pintu pertumbuhan yang sebenarnya kebuka. Oke, kita lanjut ke prinsip nomor 2. Yang ini nggak kalah penting, hidup sederhana. Kenapa? Karena ini soal mengelola faktor terbesar yang bisa bikin kaya, atau justru sebaliknya, gaya hidup. Poin utamanya simple banget, tapi sering dilupain. Bukan berapa banyak yang kita hasilkan yang bikin kaya, tapi berapa banyak yang nggak kita belanjakan. Timothy ngakuin ini kesalahan fatalnya dulu. Begitu pendapatan naik, wush, gaya hidup ikut meroket. Akibatnya, modal yang harusnya bisa diputar malah habis buat gaya. Dan dia harus belajar lewat jalan yang susah nih buat bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Keinginan itu biasanya didorong ego, pengen pamer, impulsif. Sementara kebutuhan itu basisnya fungsi, kegunaan, dan direncanain dengan bijak. Bedanya tipis, tapi dampaknya luar biasa. Jadi ingat ini baik-baik. Setiap rupiah yang berhasil kita tahan, yang nggak kita pakai buat gaya hidup yang nggak perlu, itu ibarat benih. Benih yang kita tanam hari ini buat kebebasan finansial kita di masa depan. Oke, prinsip nomor 3. Nah, kalau yang tadi soal pertahanan, yang ini soal penyerangan. Kita masuk ke mesin utama kekayaan jangka panjang, yaitu bikin uang bekerja untuk kita lewat investasi. Kutipan dari Warren Buffett ini katanya benar-benar mengubah total cara pandangnya. Kalau kamu nggak nemu cara dapat duit pas lagi tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Dari situ, dia nggak lagi lihat uang sebagai sesuatu buat dibelanjain, tapi sebagai prajurit. Prajurit yang bisa disuruh kerja buat dia, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan rumusnya investasi itu apa sih? Ternyata simpel banget. Cuma butuh 2 hal, kesabaran ditambah waktu. Udah, bukan soal gimana caranya jadi kaya besok pagi, tapi soal konsistensi dalam jangka panjang. Gimana cara investasinya? Pertama, pikirin buat jangka panjang banget, 20-30 tahun ke depan. Kedua, harus disiplin dan konsisten. Ketiga, belilah aset-aset yang produktif. Contohnya perusahaan yang rajin bagi dividen. Dan yang terakhir, ini kuncinya, beranilah membeli justru saat orang lain lagi pada panik ketakutan. Disitulah kesempatannya. Kita masuk ke prinsip keempat. Dan yang satu ini, mungkin yang paling berat dari semuanya. Bukan soal pasar, bukan soal ekonomi, tapi soal menaklukkan musuh terbesar kita, diri kita sendiri. Siapa aja musuhnya? Ada 3.
Pertama, si FOMO alias takut ketinggalan. Kedua, si emosi yang bikin kita panik jual atau serakah beli. Dan ketiga, si ego yang bikin kita merasa paling pintar. Percaya deh, 3 hal ini adalah penghancur kekayaan paling cepat dan paling efisien. Timothy punya cerita nyata nih. Dia ngaku pernah dulu kebawa arus FOMO dan dengerin bisikan-bisikan bandar saham yang dia kenal langsung. Katanya ada saham IPO yang bakal terbang. Wah, kedengarannya menggiurkan kan? Dan hasilnya? Pelajaran itu harganya mahal banget, hilang lebih dari 10 miliar rupiah. Kenapa? Karena dia biarin FOMO dan egonya yang ngambil keputusan, bukan logikanya. Tapi yang keren, dia nggak nyalain siapa-siapa, dia ambil tanggung jawab penuh. Nah, dari situ pelajarannya jelas banget. Orang sukses itu bukan yang selalu bilang iya, tapi justru yang paling pintar bilang tidak. Bilang tidak ke investasi yang nggak jelas, bilang tidak ke keputusan yang didasari emosi, dan bilang tidak ke hal-hal yang kita nggak ngerti. Akhirnya, kita sampai di prinsip kelima. Prinsip pamungkas yang menurut saya paling dalam maknanya. Ini soal mengubah total tujuan kita mencari kekayaan. Pergeserannya ada di sini. Dari melihat uang sebagai tujuan, menjadi melihat uang sebagai alat. Kalau tujuannya menimbun, uang jadi beban. Tapi kalau tujuannya jadi alat untuk melayani orang lain, uang justru bisa membangun reputasi. Kekayaan yang cuma jadi tujuan akan berakhir sama diri kita sendiri. Tapi kekayaan sebagai alat bisa menciptakan warisan. Intinya, Timothy percaya kalau kekayaan itu amanah, titipan. Kalau harta itu nggak dipakai buat bawa kebaikan, nggak dipakai buat bikin dunia jadi lebih baik, lama-lama dia bukan jadi nikmat, tapi jadi beban yang sangat berat buat jiwa. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Kekayaan seperti apa sih yang mau kita bangun? Yang instan tapi rapuh, gampang hancur? Atau yang dibangun dengan bijaksana, pelan-pelan, tapi kokoh dan abadi? Jalan kebijaksanaan dan disiplin emang nggak secepat kilat, tapi jalan itulah yang membangun fondasi buat seumur hidup.